Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Ratna Astiani SPD dari SD Negeri 8 Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dengan fasilitator Bapak Parjio dan pengajar praktek saya Ibu Nurrohmi Listio Handayani. Di sini saya akan membuat aksi nyata berkaitan dengan modul 1.1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan saya yang saya alami setelah saya mengikuti kegiatan modul 1.1 dan akhirnya saya mendapatkan pengajaran atau pemikiran yang berbeda tentang pendidikan. Akhirnya saya termotivasi untuk mengikuti pemikiran atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara, sehingga saya terapkan di kelas. Ketika itu saya merasa puas dengan melihat respon anak setelah pembelajaran selesai. Saya merasa puas karena hasil ini adalah bukan hasil pertama, tapi ini merupakan bagian yang saya senang karena setelah saya mendapatkan pemikiran tentang atau filosofi tentang Ki Hajar Dewantara, saya makin terbuka tentang membuat kelas itu menjadi menyenangkan yang berpusat pada siswa. Selain merasa puas, saya juga merasa bahagia, senang karena melihat anak-anak antusias, menyenangkan di dalam kelas, bertanya, saling komunikasi dengan temannya maupun guru, aktif. Dan selanjutnya adalah termotivasi dengan perubahan di kelas ini. Saya melakukan perubahan di kelas ini, saya menjadi termotivasi untuk selalu berusaha menerapkan pembelajaran yang berfokus pada siswa, student center. Terutama yang sering saya lakukan biasanya adalah di kegiatan praktek. Walaupun baru di kegiatan praktek, tapi saya senang karena sudah menerapkan pembelajaran berfokus pada siswa, student center. Dan ini adalah perubahan sebelum dan setelah perubahan. Saya melakukan perubahan. Sebelum perubahan atau sebelum melakukan perubahan, pembelajaran itu saya berfokus pada guru, terutama ketika tidak praktek. Saya lebih ceramah, memberi soal dan sebagainya, membuat monoton dalam kelas. Setelah melakukan perubahan, pembelajaran berpusat pada anak, student center. Saya harapkan ini tidak hanya saya lakukan di kegiatan praktik, tapi juga di kegiatan saat penyampaian materi, diskusi, berkelompok, menjawab pertanyaan di depan kelas, menuliskan langsung jawabannya. Itu membuat anak menjadi lebih senang karena dia merasa diperhatikan, tidak hanya guru saja yang berceramah di dalam kelas. Ketika student center ini saya terapkan, semoga hak anak ini mereka bisa dapatkan, yaitu menjadi pembelajaran yang merdeka belajar. Tidak hanya guru yang merdeka mengajar, tapi siswa juga mendapatkan haknya, yaitu merdeka belajar. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama, ide gagasan yang saya ingin lakukan, semakin ingin berinovasi dalam setiap pembelajaran walaupun dengan waktu yang terbatas. Namun intisari materi tersampaikan dan anak paham dengan materi hari itu. Walaupun hari itu sudah terlampaui atau sudah lewat, tapi anak tetap ingat dengan inovasi yang saya berikan di kelas, dengan materinya, dengan medianya. Anak jadi ingat hal tersebut. Selain itu, saya juga ingin mengajak kepada teman sejawat untuk
selalu berinovasi dalam pembelajaran, terutama media, karena ketika guru membawa media, anak itu akan antusias dalam kelasnya. Ketiga, berkolaborasi dengan kelas lain. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang pertama adalah yang saya lakukan, karena ini pembelajaran di praktek, yaitu membuat batik jumputan, maka saya membuat perencanaan dulu, mengajak kepada anak-anak untuk membuat perencanaan, menerangkan kepada anak perencanaan itu apa. Nanti anak dipandu bersama dengan guru, membuat kelompoknya sendiri, memilih kelompoknya sendiri secara adil. Selanjutnya anak menuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat batik jumputan. Anak menuliskan cara membuat batik jumputan dalam lembaran kertas. Anak menunjukkan hasilnya kepada guru untuk mendapatkan bimbingan atau arahan. Jadi ketika kedua adalah pelaksanaan. Anak bersama dengan kelompoknya membawa alat dan bahan yang sudah disepakati bersama dengan kelompoknya. Ini hari pelaksanaan ini adalah tidak langsung besok pagi, tapi sesuai dengan jadwal. Anak mulai membuat model batik jumputan sesuai dengan kreasinya masing-masing. Walaupun ini kelompok, tapi mereka akan berkreasi sendiri-sendiri, karena satu kelompok itu ada 4 anak sampai 5 anak, dan itu setiap anak punya 1 atau 2 batik jumputan. Kenapa kelompok? Karena ini untuk meringankan kebutuhan atau mempersiapkan alat dan bahannya. Proses pelaksanaan sampai kepada menjemur, membuka hasil, dan menjemur lagi, serta membuat pameran mini di depan kelas. Ini setiap minggu dilaksanakan, hampir mungkin kemarin itu sebulan. Setelah pembelajaran tersebut, anak dipandu guru untuk bisa menuliskan perasaannya di sticky note yang ditulis, terus ditempel anak sendiri, terus guru membacakan hasilnya dari perasaan anak setelah pembelajaran tersebut. Refleksi yang menjadi tantangan dan solusi. Tantangan, butuh waktu untuk memahamkan kepada anak tentang tahapan-tahapan metode ilmiah. Harapan saya ketika praktek ini, kenapa dibuat perencanaan dulu oleh anak memikirkan dulu alat dan bahan, agar anak itu tahu ketika mau membuat batik apa yang dia akan lakukan dulu, proses awal apa dulu. Jadi dia paham dengan hal tersebut. Terus mengkondisikan anak, manajemen kelas, karena pastikan ini hal yang baru saya terapkan di dalam kelas dengan perencanaan tersebut. Maka anak pasti, Bu saya tidak paham. Dengan sabar saya mencoba memanajemen, menjelaskan anak tentang perencanaan itu seperti ini. Kalau kamu membuat suatu batik, apa yang kamu lakukan dulu? Nah, seperti itu. Solusi dari tantangan ini adalah saya akan lanjut tetap mengembangkan dan menerapkan pada pembelajaran di kelas, agar anak menjadi terbiasa bertindak secara terstruktur. Anak menjadi tahu tahapan metode ilmiah, tidak instan untuk mendapatkan suatu barang, tidak instan. Maka ini adalah bagian dari student center, berpusat pada siswa. Mulai dari merancang, prosesnya, lalu pelaksanaannya, bagaimana hasilnya, refleksi dari anak bagaimana. Terima kasih, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.